Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsaduha, rawahul Baihaqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala ashabi sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala ajwaji sayyidina Muhammadin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pertama-tama khotib ingin berwasiat kepada hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta keihsanan kita kepada Allah dan kepada sesama. Untuk itu pada kesempatan khutbah kali ini, maka tema yang ingin saya ambil adalah terkait 5 cara mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita sering mendengar istilah moderasi beragama, yaitu istilah yang sebenarnya adalah sudah lama dan sudah didengungkan dan diperkenalkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa titik tolaknya tentang moderasi beragama itu? Titik tolak dari moderasi beragama adalah bahwa sikap kita kepada orang lain, bahwa orang lain mempunyai dan memiliki hak yang sama untuk memilih dan untuk mengamalkan agamanya masing-masing. Bukankah ini adalah sebagai bentuk pengejawantahan dari Al-Quran? Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Hadirin jemaah rahimakumullah, terkait dengan moderasi beragama itu pula dapat kita ambil dari ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan seperti itulah kata Allah, kami menjadikan kalian semua sebagai ummatan wasata, umat yang bermoderasi, umat yang berada di pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan, juga tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu depan, juga tidak terlalu belakang. Inilah yang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan dengan istilah ummatan wasata. Maka muncullah timbul pertanyaan, bagaimana cara mengaplikasikan dari konsep moderasi beragama itu? Minimal ada 5 cara untuk mengaplikasikan dan untuk mengamalkan konsep dan sikap moderasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku, beda bahasa, beda suku, beda ras dan beda agama. Maka perbedaan itu harus dijadikan sebagai penghargaan kita, dan intinya kita harus mengakui perbedaan itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang keagamaan, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita harus meningkatkan pemahaman keagamaan kita, bahwa dengan beragama maka akan muncul kasih sayang, maka dengan agama maka akan muncul toleransi, maka dengan beragama seyogianya harus muncul pemahaman-pemahaman tentang moderasi. Dengan beragama maka akan muncul kasih sayang dan yang lainnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan nilai-nilai agama. Salah satu bentuk dari pengamalan moderasi beragama itu adalah kita mempraktekkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat jujur, amanah, terpercaya, dan sikap-sikap akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya
Berlaku jujur itu adalah menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Itulah kita harus mampu melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, yang keempat, yaitu menciptakan dialog. Ketika kita ingin mengaplikasikan moderasi beragama, maka kita harus terbuka, ada dialog, ada komunikasi. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu, maka perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah. Maka dengan perbedaan itulah muncullah dialog-dialog. Maka kita kenal dialog antar individu, dialog antar individu dengan kelompok, dialog antar kelompok dengan kelompok. Inilah yang disebut dengan dialog ini bersifat apa yang kita kenal dengan caranya berkomunikasi. Bukankah Al-Quran sering mengatakan tentang hal itu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah saja ketika mau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah berdialog dengan siapa? Dengan para malaikat. Disitulah Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikah. Hadirin Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, apa dari cara mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Adalah yaitu dengan cara menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Hadirin Jumat rahimakumullah, sebagaimana ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian informasi-informasi, maka Al-Quran menyatakannya fatabayyanu. Ketika muncul informasi, takutnya informasi itu tidak valid atau hoax, maka kita tidak boleh mudah terprovokasi. Maka Al-Quran mengatakan, ketika ada informasi masuk ke kita, apa sebaiknya yang dilakukan oleh kita? Yaitu Al-Quran mengatakannya dengan fatabayyanu, maka harus diverifikasi dan harus diverifikasi. Itulah 5 cara pandangan bagaimana cara mengaplikasikan dan mengamalkan konsep dan gagasan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana baldatan Indonesia baldatan qa'imatan hamidatan qawiyatan barakatan indaka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah negeri kami negara Indonesia ya Allah menjadi negara yang aman dan tentram serta tertib ya rabbal alamin. Jadikanlah negara ini menjadi negara yang subur, negara yang aman, selalu rakyatnya berkasih sayang dengan rakyatnya, selalu rakyatnya diberikan kebebasan dan berkasih sayang untuk menjalin komunikasi dengan manusia dan sesamanya ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hada baldatan aminatan. Allahumma la tada' lana fi maqamin hada danban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hamman illa farajtah wala mayitan illa rahimtahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dunyana allati huwa ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami di mana di kehidupan ini kami berada ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki pula ya Allah urusan akhirat kami di mana ke akhirat itu kami akan kembali ya Allah. Wa aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina. Perbaiki pula ya Allah urusan agama kami di mana agama itu adalah sebagai ismah bagi diri kami ya rabbal alamin. Allahumma inna hada du'a alaikal ijabah istajib du'ana ya Allah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un.